Are you down for this? If you're in the mood, can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Widianti Anggraini dengan NIM A1B1230055. Saya Ananda Pinamila dengan NIM A1B1230046. Saya Bunga Efrilia Rahima dengan NIM A1B1230054. Saya Ayu Azahra dengan NIM A1B1230072. Saya Bukti Bangerti dengan NIM A1B12304. Di sini kami ingin memenuhi tugas dengan mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mulyadi SAG MPDI, yaitu video mengenai cara memakmurkan masjid. Nama saya pekerjaan pensiunan. Samping itu saya imam. Bagaimana Cara memakmurkan masjid? Sebenarnya banyak cara yang kita lakukan. Dan memakmurkan masjid itu memang gampang, susah gampang. Karena kita semuanya itu dituntut kesadaran. Jadi kalau kita beriman, orang-orang yang beriman, ya mungkin saja banyak pemikiran tentang melakukan amal ibadah, tapi itulah yang jadi permasalahannya. Kalau kita katakan banyak orang tidak beriman, orang itu ya. Jadi titik terangnya sebenarnya ada pada kesadaran, ya, kesenangan. Jadi orang-orang yang senang sama masjid itulah tidak seberapa, ya. Tidak. Bahkan ada lingkungan masjid kita ini tidak kena. Ya. Ada juga yang tapi itu kebanyakan. Tapi fenomena ini sebenarnya di mana-mana saja. Ya. Di kampung kita sendiri juga seperti itu. Tapi itulah tadi, kita tidak bisa memberi suatu ultimatum terhadap masyarakat. Ya. Bagaimana caranya? Jadi mau memakmurkan masjid itu ya gampang, ya. Datang aja masjid, ikuti orang sholat, ya. Ini sudah mau. Tahu ada yang berkemampuan ingin sedekah, itu yang lebih baik. Ya. Jadi memakmurkan masjid itu susah. Oh banyak sekali. Kalau dari hati Bapak sendiri ya, ketika ada persoalan, ada masalah, kita datang ke sana, kita berdoa, kita lakukan sholat, ya, insya Allah itu salah satu cara kita melakukan hati kita sendiri. Jadi memakmurkan masjid, sebelum itu memakmurkan hati kita sendiri. Bagaimana kita cinta. Jadi kadang-kadang orang itu yang jarang tumbuh di hati. Jadi hanya sekadarnya aja, udah kadarnya. Padahal kenikmatan kita beriman itu luar biasa. Hanya Allah lah yang tahu. Ya, coba adik-adik rasakan. Ketika kita sudah berdoa dengan waktu, kita meminta kepada Tuhan apa saja. Sudah itu kita rasakan, kan tidak dirasakan. Jadi iman itu sesungguhnya kita rasakan, baru dia ada dalam diri kita ini. Jadi kalau bicara masalah iman, masalah agama, itu kadang-kadang banyak orang tertuju kepada akhirat saja. Padahal yang kita pegang pakai kata orang istilahnya ya, itu dunia akhirat. Apabila kita melakukan suatu amal ibadah yang baik, terutama di masjid, luar biasa. Coba dites. Tuhan itu bisa dites. Kalau kita tidak percaya, rasakan.
tidak timbul dalam hati kita itu rasa tenang, rasa tentram, nah, itu luar biasa. Jadi saya pernah berbicara kepada bercerita masalahnya. Jadi sebenarnya penyakit itu ada di batin kita dulu. Apabila batin kita tersiksa, pasti ujung-ujungnya kepala Allah. Kan itu. Jadi demikian juga tentang agama ini. Kalau kita selaraskan dengan agama iman kita, hilang tadi. Jadi obat batin kita sebenarnya ada pada zikir, baca Al-Quran, sholat, doa. Itu obatnya. Niscaya kita bisa terhindar dari. Jadi dari batin naik kepada jasmani kita. Jadi obatnya apa? Nah, obat batinnya berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sebagainya, amal-amal yang lainnya. Itu obat batin. Itulah yang membersihkan karat-karat di hati kita. Baik. Apabila kita sudah punya kesadaran seperti itu, kita mau ibadah kita, tambah nyaman. Apa saja tantangan dalam mengikuti? Oh, banyak sekali. Kita orang-orang yang berada di masjid itu sebetulnya banyak yang tercipta. Jiwanya itu rasa kesenyuman, rasa melihat. Itulah kadang-kadang hati manusia ya. Kadang-kadang orang sholat aja bisa salah kan. Oh, tidak benar itu. Oh, percuma aja sholat. Tapi tidak berubah kelakuan. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan sholat, rajinkan masjid, lalu berdoa, lalu baca Al-Quran. Itulah yang Bapak katakan, obat menghilangkan karat-karat hati. Jadi kalau tantangan itu banyak sekali, tidak menutup kemungkinan ada cercaan. Orang tidak suka kan, ada hinaan. Tapi ya macam-macam lah. Tapi apabila kita hiraukan itu, niscaya kita tetap. Jadi apalagi di masjid, kalau kita mengelola uang, katakan orang tua itu beli itu, padahal uang kita sendiri kan, orang uang sendiri. Oh, rajin ke masjid itu mau ambil nama itu, macam-macam. Jadi tantangan-tantangan itu sebenarnya kecil aja, cuma kita sendiri yang merasa besar. Akhirnya kita salah tingkah, salah kita, bermacam-macam. Jadi kita sabar aja lah, sabar, bayang gitu. Kalau di Bapak itu kayak banyak sabar, itu dan uji kesabaran. Sungguhnya Allah itu orang-orang yang beriman itu diuji dengan bermacam-macam cara, macam-macam. Itu jelas. Jangan Nabi Muhammad aja ada yang tidak mau mengaku Nabi Muhammad. Ya Abu Jahal sendiri, paman sendiri tidak mau mengaku itu Nabi, ya kan? Nabi Nuh, Nabi Nuh udah yang bawa kapal itu, ditenggelamkan umatnya itu. Itu apa sebabnya itu? Itu Tuhan menguji gimana keimanan keluarga Nabi Nuh. Jadi anaknya sendiri, istrinya sendiri tidak menurut. Apalagi kita orang biasa. Jadi kita hanya sebatas mengajar, tidak banyak. Tidak bisa di masjid ini memang kesadaran lain. Oh iya. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be
God to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love.